Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan karyawan TU satu atap Pramuka, saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berupa kesehatan, karena ternyata dari beberapa teman kita yang hari ini hadir itu karena sakit. Karena itu sudah wajarnya kalau kita mengucapkan syukur kehadirat Allah karena kita masih beri kesehatan jasmani maupun rohani. Khusus hari ini kita bisa mengikuti destinasi yang diselenggarakan oleh Pak Zaidin selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung dan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, karena kita tahu semua bahwa kondisi hari ini adalah imbas atau efek dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh beliau setelah mendapatkan nubuwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu diistilahkan zaman jahiliyah, maka pada saat ini adalah zaman yang dengan cemerlangan ilmiah. Karena itu pantasnya kita memanjatkan doa untuk beliau Rasulullah SAW sebagai ungkapan terima kasih juga atas perjuangan dan pengorbanan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan diseminasi atau ilmu, kalau di istilah agama adalah ada hadis atau makalah yang mengatakan sampaikan ilmu yang dari Rasulullah, dari Allah, walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayatan. Ini sebuah istilah yang ternyata di saat sekarang ini istilahnya saja yang diganti, desminasi, ya. Dan pada pagi hari ini kita nanti akan mendengarkan paparan dari Pak Yudin terkait dengan ilmu-ilmu yang telah beliau terima selama menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti Pemalang ada lagi angkatan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pengalaman saya mengikuti PGB memang banyak yang ya bukan baru, ya sebenarnya lama, tetapi mungkin baru disampaikan sekarang atau baru diterapkan sekarang. Walaupun sebenarnya itu sudah lama, ilmu lama. Terbukti ketika saya lihat referensinya itu ada yang tahun 2012, 2014, itu artinya sebenarnya sudah lama, tetapi pada
ini memang baru diterapkan oleh Departemen Nasional kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Den dalam hal ini spesifik pada budaya positif, ya positif yang dari dulu saya ulangi lagi, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru para sesepuh. Buktinya adalah kita sendiri ya, sudah jadi guru ya. Itu adalah didikan beliau-beliau itu, dan didikan beliau itu ya dari budaya positif, baik itu dari kedisiplinan, apa itu penguasaan materinya, itu semuanya adalah budaya positif yang dulu Bapak Ibu guru kita sudah terapkan. Nah, pada kesempatan ini mungkin mendasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro agar Bapak Ibu guru bisa ingarso suntulodo ing madya tuturi handaya. Ini yang biasanya tagline awal di pendidikan guru penggerak. Walaupun ini juga sudah disebarkan oleh praktisi-praktisi pendidikan di tempat atau di lokakarya atau di workshop atau seminar yang lain. Dan hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Zainuddin selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya dan ilmu yang telah diterima oleh Pak Zainuddin menjadi ilmu yang bermanfaat karena ditularkan kepada orang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita ikuti bersama paparan Pak Zainuddin terkait dengan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Musinin SAG MPDI yang telah memberikan sambutan yang baik sekali, Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya, walaupun tadi ada yang ngajar tapi sudah selesai ya Pak Fajar. Tadinya saya mengundang semua warga sekolah, niatnya seperti itu karena diseminasi budaya positif ini kaitannya dengan peran dari seluruh warga sekolah, tidak hanya bapak dan ibu gurunya saja. Kemudian
Ini yang kedua kalinya saya hadir di depan Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan selama mengikuti PGP Angkatan ke-11. Kalau sebelumnya itu diskusi visi dan misi, nah, kalau sekarang diseminasi budaya positif. Sebelumnya formatnya kita diskusi Bapak Ibu, namun kali ini formatnya berarti saya seolah-olah berdiri sebagai menyampaikan informasi, ide atau gagasan kepada Bapak, kepada rekan sejawat di sekolah terkait dengan budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, saya sambil duduk nggih. Bapak dan Ibu, ini saya sudah membuat PPT PowerPoint bertema diseminasi budaya positif. Tadi pagi saya sempat browsing diseminasi itu apa di Google, itu ketemu satu paling atas detik.com, itu penyampaian ide, gagasan ataupun informasi kepada rekan sejawat di sebuah organisasi, institusi ataupun sekolah. Ya, dalam hal ini diseminasi saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Halaman selanjutnya ini ada profil saya sebagai CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Gongseng 1 Atap, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ini adalah fasilitator serta pengajar praktik saya, Ibu Sri Hartutik SPD MPD, kemudian Bu Hermina Widiasari SPD. Seperti biasa Bapak Ibu, ketika saya berdiri di depan dalam rangka diskusi atau presentasi, kita membuat kesepakatan diseminasi. Saya menyebutnya seperti itu. Saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu dibuatkan seperti ini, namun ini hanya formalitas saja, gitu. Kita saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian, kolaborasi, kemudian ini menjaga kebersihan ruangan. Monggo Bapak Ibu barangkali ngantuk bisa sambil nyemil snack, tapi pastikan bungkusnya nanti supaya ruangannya bersih. Kemudian ini ada slide selanjutnya, halaman selanjutnya, paket pembelajaran modul di dalam saya mengikuti pendidikan, program pendidikan guru penggerak. Ada 3 modul, Bapak Ibu bisa lihat. Modul pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul kedua, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, ini posisi saya sekarang pada budaya positif yang ada kotak merahnya itu.
Walaupun sebenarnya hari ini saya juga sedang menjalani paket modul 2.1. Jadi 2 modul sebenarnya saya sedang menjalani karena waktunya hanya 6 bulan harapannya semua bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, ini adalah alur dari, kalau di dalam CGP saya mengikuti sudah beberapa bulan, itu selalu setiap modulnya ada alurnya namanya disingkat menjadi Merdeka. Alur Merdeka itu kepala sekolah dan Pak Faris sudah paham deh. Ini M-nya itu mulai dari diri, kemudian ini ada biasanya diberi tugas atau semacam pendahuluan. Setelah itu eksplorasi konsep. CGP memahami konsep-konsep yang ada pada tiap modulnya dan diikuti ruang kolaborasi. Jadi setelah CGP belajar konsep-konsep dalam modul, nanti dipresentasikan. Sebelum presentasi juga ada diskusi antar sesama CGP. Kemudian dilanjut ke demonstrasi kontekstual. Itu CGP melakukan semacam demonstrasi tentang pemahaman yang sudah didapat. Elaborasi pemahaman. Di sini ada instruktur ahli yang sebagai sarana sumber Zoom. Di dalam Zoom, misalkan CGP ada yang belum dipahami, nanti bisa bertanya kepada instruktur pada sesi elaborasi pemahaman ini. Selanjutnya, koneksi antar materi. CGP diminta menghubungkan antara modul yang pernah dipelajari sebelum-sebelumnya dengan modul yang saat ini sedang dipelajari. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, itu selalu diakhiri dengan aksi nyata. Aksi nyatanya itu setiap modul berbeda-beda. Kalau di awal itu hanya membuat kanva. Kadang kalau yang kemarin aksi nyata visi diskusi itu juga aksi nyata. Nah, sekarang aksi nyata selanjutnya, aksi nyata budaya positif. Bukan diskusi visi misi, melainkan saya ditugaskan untuk menyebarkan informasi materi yang sudah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Apa saja informasi atau materi yang perlu disampaikan di lingkungan sekolah? Berikut ini Bapak Ibu Guru bisa melihat konsep inti yang akan saya paparkan. Karena ada 6, ini lumayan banyak. Saya petakan, saya bagi menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah. Nanti pemaparannya disiplin positif dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Dan terakhir, restitusi penerapan segitiga restitusi.
Mudah-mudahan ini sekitar 1 jam cukup dipaparkan Bapak dan Ibu. Dan ini konsep budaya IT ini, budaya positif ini di konsep budaya positif ini ditujukan bukan hanya kepada guru, tapi semua warga sekolah, baik itu TU, penjaga, guru BK, dan wali kelas juga. Oleh karena itu, kemarin saya menyempatkan diri untuk mengundang wali kelas serta Pak Ali sebagai guru BK, karena ini penerapan segitiga restitusi tentu akan lebih baik jika dijalankan oleh guru BK. Kemudian kalau keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas itu akan lebih baik jika dibuat oleh wali kelas bersama murid-muridnya, TU dan jaga. Jadi keyakinan kelas itu setelah jadi Pak Musini, itu yang saya baca pada materi konsep elaborasi konsep itu memang setelah jadi harus ditandatangani seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya peraturan tertulis yang tidak ada maknanya, tetapi bisa sebagai fondasi ketika murid atau warga sekolah menghadapi suatu masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Kenapa perlu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini, Bapak dan Ibu? Ini latar belakangnya. Jadi ini gambar saya dapatkan sewaktu saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur dari Bandung. Beliau lewat Zoom itu menampilkan gambar ini, terus saya screenshot. Beliau bilang sekolah yang kita cita-citakan itu sekolah seperti apa? Tentu sekolah yang mempunyai lingkungan yang aman serta nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, dan akan berdampak kepada maksimalnya perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ada 3 elemen di sini di dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Itu lingkaran warna paling atas warna biru. Terus dari yang warna ungu dulu itu. Warna ungu itu dari pendidiknya dulu. Pendidiknya itu seharusnya di dalam sekolah yang kita cita-citakan itu harus reflektif serta gemar belajar. Bapak Ibu guru sudah hadir di sini, itu sudah bagian dari bukti bahwa Ibu mau sama-sama saling berbagi dan belajar serta berkolaborasi juga, Pak. Ini sebagai bentuk kolaborasi kita bersama di sebuah sekolah. Kita nanti direkam, videonya diupload, bisa jadi ternyata ini ada kolaborasi di sebuah sekolah SMP Negeri Gongseng 1 Atap, seperti itu. Nah, lingkaran warna biru itu pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu berpusat pada murid. Kemudian yang warna hijau, iklim dari sekolahnya tersebut itu harus aman, inklusif. Aman berarti aman dan nyaman, seperti itu. Jadi ada 3 elemen, dari gurunya, dari layanan pendidikannya, serta iklim sekolah, lingkungan atau situasi gitu. Situasi dari sekolah yang mengutamakan keamanan
serta kenyamanan bersama. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada 6 Bapak dan Ibu guru. Ini yang pertama, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini coba sebentar Bapak Ibu kita bermain cobalah buka. Maksudnya cobalah buka. Bapak dan Ibu ibaratnya seperti ini. Saya sebagai seorang murid, anggap saja saya sebagai murid ya Bapak dan Ibu. Saya taruh sesuatu yang berharga di tangan saya ini, kemudian saya tutup. Saya genggam rapat-rapat. Sekarang giliran Bapak Ibu membujuk saya sebagai murid. Bagaimana supaya tangan saya terbuka? Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda saya, Ibu. Menggelitik boleh. Di dalam hati saja kalau yang akan mau. Coba Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar? Ini sebentar nih Pak Fajar. Saya sebagai murid, saya punya sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangan saya. Pak Fajar sebagai guru, saya minta tolong bagaimana agar saya bisa membuka tangan saya melalui kata-kata boleh menggoda, apalagi di sana atau bicara yang pelan saja juga boleh. Tangan saya sakit, tolong ambil pakai tangan kanan. Itu. Nah itu. Ya, sekali lagi, satu kali lagi Ibu Bu Nana. Rahasia Ibu Guru. Nah, itu sebagai contoh dari Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Itu tadi demonstrasi permainan cobalah buka. Pak Faris, maaf Pak, ini mungkin membuat ngantuk ya. Karena sudah pernah jadi ya Pak. Ada 3 pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda, dalam hal ini saya ya sebagai murid, membuka tangan Anda, kenapa alasan atau membuka kepala tangan Anda? Ya tapi Fajar saya membuka tangan, mengalah, bukan mengalah ya Pak, yang nggak pentas sama gurunya. Gurunya minta tolong, masa saya enggak. Akhirnya saya membuka tangan saya. Kemudian yang kedua, apakah saya sebagai murid menutup tangan saya? Kenapa? Tadi Bu Nana saya tetap menutup. Kenapa? Ya, saya punya alasan tersendiri sebagai murid kenapa harus diakan sama Bapak dan Ibu guru. Ya, ini nomor 3. Nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan dari murid? Bu Eski. Yang mempunyai kontrol membuka kepala tangan murid ya. Oke, leres Bu. Jadi ya memang betul sekali. Terima kasih Bu Eski.
Jadi apa namanya? Sekeras-kerasnya kita berusaha mengubah perilaku murid, sekeras-kerasnya seorang guru berusaha mengubah murid dari yang tadinya kok misalkan suka bolos atau dari sama temennya, itu kita sebenarnya tidak punya kontrol Bapak Ibu. Yang punya kontrol murid itu sendiri. Nah terus guru itu tugasnya apa kalau begitu? Ini pertanyaan ini akan kita bahas bersama. Ini ada teori dulu dari teori Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini seorang pendidik sekaligus psikiater. Jadi beliau itu menganggap bahwa hanyalah ilusi jika ada seorang guru berusaha mengontrol murid. Ilusi bahwa segala penguatan dan bermanfaat itu ditujukan kepada murid itu hanya ilusi. Kritik juga ya, kritik dan membuat murid merasa bersalah. Misalkan muridnya ramai sekali, terus kita sebagai guru bilang, murid-murid ya tenang supaya kelasnya tidak gaduh. Apa kalian tidak melas sama saya sebagai guru, nanti dimarahi oleh kepala sekolah misalkan. Itu hanya membuat murid merasa bersalah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru dalam hal ini orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Ini dari teorinya William Glasser. Walaupun ada murid yang tadi seperti Pak Fajar manut sama gurunya setelah dipanggil terus dilarui apa ya, dimarahi atau bagaimana, itu hanya karena murid sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol, untuk menghindari suatu rasa yang tidak aman. Atau mungkin murid tersebut menginginkan suatu penghargaan, hadiah, bisa jadi berharap nilainya bagus seperti itu. Dalam budaya kita ini, Bapak dan Ibu, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sifatnya itu mengontrol, mengendalikan murid. Dalam CGP yang pembelajaran yang saya dapatkan, hal itu sudah tidak relevan lagi Bapak dan Ibu. Ya semacam hukuman kepada murid, baik itu hukuman yang secara verbal ataupun bukan verbal. Mungkin ini materinya bisa jadi mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang kan murid-murid di berita-berita itu misalkan kesenggol sedikit nanti orang tua yang maju seperti itu. Bisa jadi ini menyesuaikan. Ada yang berpendapat seperti itu sewaktu Zoom. Jadi ini saya sampaikan juga. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam ini disiplin positif itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi dan organisasi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen, gitu ya, gunanya ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah hanya 1
dari 6 institusi atau organisasi. Yang nomor 2 itu ada lagi elemen-elemennya, tapi karena banyak, jadi saya singkat saja. Yang ketiga, 9 pilar karakter, 4 petunjuk seumur hidup, the 7 essential virtues. Nah, ini yang terakhir, ada ini yang namanya nilai-nilai kebajikan, Bapak dan Ibu. Peduli, rajin, berintegritas, rasa hormat, termasuk juga tadi profil pelajar Pancasila itu juga masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, terus nilai-nilai kebajikan universal tadi ini ya banyak sekali. Ini saya juga sedang menghafalkan kejujuran dan lain sebagainya. Ini perlunya apa di dalam pemaparan saya hari ini? Ini digunakan untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas sebagai fondasi ketika murid melakukan sebuah ada konflik atau kasus, nanti kita mengundang, mewawancarai murid, kita menanyakan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal ini. Jadi ada kaitannya nanti dengan bagian terakhir. Nah, sekarang kita beralih ke halaman yang berwarna merah. Bapak dan Ibu bisa lihat, ini sudah ganti konsep lagi. Kalau tadi konsepnya disiplin, sekarang konsepnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama dari Diane Gossen dalam bukunya Reconstructing School Discipline. Itu beliau pastinya ini nama perempuan, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu. Yang pertama ini adalah manusia melakukan sesuatu, baik itu sebuah kebaikan atau pelanggaran aturan. Dalam hal ini adalah murid. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid takut dihukum. Kemudian murid melakukan kesalahan atau patuh kepada aturan itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga, murid ingin agar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketiga motivasi ini, Bapak dan Ibu, yang paling jelek itu yang pertama. Jadi melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dan itu motivasi eksternal. Yang kedua juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga inilah yang diharapkan ada pada dalam diri murid kita, Bapak dan Ibu. Murid mempunyai motivasi internal untuk mematuhi tata tertib sekolah, untuk belajar mandiri dan sebagainya. Saya kemarin ada yang bertanya, Pak Zen itu berkarya di Komsek, itu motivasinya apa? Ya, tapi setelah kemarin membuat PPT ini, pada bagian slide ini, saya berpikir, ya seperti Bu Nana, Pak Hermawan kan sudah lebih lama dari saya. Itu kalau tidak punya motivasi internal,
tentu tidak akan mungkin bisa selama ini di konsen seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu. Terlepas orang lain mau menilai saya bagaimana, ya itu hak mereka ya. Nah, tapi kadang motivasi bisa digabungkan karena kan tentu sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar, misalkan bunga anaknya bunga, saya pun demikian. Kalau saya hanya bekerja tanpa mengharapkan sesuatu yang bisa memperbaiki kehidupan, tentu nanti yang akan beban anak-anak. Jadi ada motivasi, terkadang ada motivasi internal maupun eksternal juga ada tentunya. Itu Bapak dan Ibu, ini sampai segini saja. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak dan Ibu, kita seringkali mengetahui apa itu hukuman. Selain itu juga ada konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya mendadak, Bapak dan Ibu, dadakan. Murid ketika kita sedang mengajar di kelas, ada murid yang ribut sendiri. Nah, kita secara spontan menegur murid tersebut, memberikan hukuman. Nah, itu berarti hukuman karena mendadak. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah ada yang dibicarakan dulu. Itu dua tadi, hukuman dan konsekuensi. Tentu Bapak dan Ibu tahu bagaimana dengan restitusi. Restitusi mungkin ini hal baru bagi ibu-ibu. Kalau Pak Faris sudah tahu ya Pak ya. Restitusi itu nanti saya akan jelaskan kepada Ibu. Ini perbedaan dari hukuman serta konsekuensi yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau tadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau mendadak dari pihak guru, artinya hanya satu arah. Hukumannya bisa berupa fisik maupun psikis, bisa bentuknya perbuatan atau kata-kata. Kemudian ada konsekuensi, itu bedanya dengan hukuman yang tadi, itu sudah terencana atau disepakati bersama sebelumnya. Ini yang saya beri warna merah, yang sekiranya perlu untuk di garis bawahi. Misalnya saja setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya sebagai bentuk konsekuensi. Nah, ini di sini saya sebagai apa ya Pak? Sebagai pihak yang memberikan informasi bahwa ada sebuah program namanya program disiplin positif. Ini sekalian saya mengenalkan kepada Ibu dan Bapak, Pak Faris walaupun sudah nggak apa-apa ya Pak. Itu namanya adalah restitusi. Restitusi apa? Itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif.
Ini ada kutipan atau saduran dari Gosen, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Dan restitusi ini tidak bisa dijalankan oleh saya sendiri atau Pak Farisal atau satu orang guru, tetapi restitusi ini sifatnya proses kolaboratif baik guru, siswa, dan warga sekolah agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Ibu-ibu serta bapak, di sini ada konsepnya masih sama, yaitu konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hanya saja ini tentang kaitannya hukuman dan penghargaan. Jadi kalau selama ini yang kita beranggapan bahwa hanya hukuman yang sifatnya lebih jelek daripada memberikan penghargaan, itu tidak selamanya benar, karena ternyata memberikan penghargaan kepada murid juga sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalkan Bu Nana, maaf Bu Esti sedang mengajar, ada siswa yang tidak ngobrol sendiri, kurang fokus dalam pembelajaran. Bu Eski memberikan semacam penghargaan bagi yang nanti nilainya bagus akan dapat sesuatu dari Bu Eski, supaya nilainya bagus bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tenang. Itu kan berarti mengiming-imingi penghargaan. Ternyata di modul ini itu sesuatu yang tidak dibenarkan Ibu dan Bapak. Pengaruh, karena ada penelitian, ini beberapa penelitian, ternyata penghargaan itu nilainya sama dengan memberikan hukuman dan penghargaan itu sama. Penghargaan itu kalau kita berikan kepada murid itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Murid mungkin akan menjadi manut, menjadi tidak gaduh lagi di kelas, tapi itu hanya sementara Ibu Bapak. Yang kedua, tidak efektif, jelas ya. Merusak hubungan. Kalau murid yang diberi penghargaan dilihat oleh murid-murid lain yang tidak mendapatkan penghargaan, tentu akan menimbulkan rasa diskriminasi di antara murid, dan ini bisa merusak hubungan antar murid. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada penelitiannya juga. Jadi murid-murid atau anak yang diberikan penghargaan itu cenderung tidak tepat di dalam mengerjakan sesuatu, terlena seperti itu. Ketika diberikan sesuatu malah kemudian kualitasnya, produknya juga menurun, dan kreativitasnya itu menjadi mati. Yang terakhir, penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, itu sama artinya kita memberikan hukuman seperti itu. Makanya di sini judulnya dihukum oleh penghargaan. Motivasi dalam diri, motivasi intrinsik ini yang saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu, diharapkan siswa termotivasi dari dalam atau ada motivasi intrinsik, bukan karena takut gurunya menghukum atau karena gurunya memberikan sebuah penghargaan. Ini disadur dari materi pelatihan. Ada sadurannya Bapak dan Ibu.
Kita beralih kepada keyakinan kelas. Ini tinggal 15 menit lagi, saya percepat supaya tidak terlalu lama. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-Ibu mau mengajar juga. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu dibutuhkan? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Karena ini ada poin-poin pentingnya. Keyakinan kelas itu penting karena sebagai fondasi arah dan tujuan sekolah atau kelas, sebagai landasan dalam memecahkan konflik permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Dengan keyakinan kelas, anak-anak atau murid bisa lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang ada di kelas atau dalam hal ini tata tertib. Keyakinan kelas itu ternyata juga ini digunakan untuk menentukan visi dan misi, Pak Kepala Sekolah. Visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Tadi sudah disinggung sebelumnya, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang di dalam tabel itu seperti nilai kebajikan keadilan, integritas, kejujuran, keselamatan, serta kesehatan. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas atau pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dan aturan. Kemudian pernyataan-pernyataannya bersifat universal dan dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa poin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini selain sebagai fondasi agar bisa ditaati oleh warga sekolah, juga penting. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi, Pak. Segitiga restitusi, karena di dalam segitiga restitusi itu langkah terakhirnya menanyakan keyakinan kepada murid. Nah, setelah keyakinan kelas itu jadi, maka semua warga sekolah itu dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti seperti ini jadi bentuknya. Ini yang contoh dari keyakinan kelas. Singkat, tidak terlalu banyak, mudah diingat oleh warga sekolah. Dan ketika ada murid yang menyalahi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu guru termasuk guru BK bisa memanggil murid tersebut serta mengingatkan kembali dalam bentuk penerapan segitiga restitusi. Harapannya tidak mengulangi lagi serta timbul motivasi intrinsik dari dalam murid. Bukan karena takut setelah dipanggil diminta Bapak Ibu gurunya untuk patuh, tapi karena ketaatan tersebut diharapkan bisa tumbuh karena motivasi dari dalam murid itu sendiri. Guru tidak perlu memaksa atau membuat tidak aman dan tidak nyaman murid tersebut. Dan murid tersebut bisa kembali kepada kelompoknya, kepada komunitasnya, kepada teman-temannya yang lain tanpa merasa lemah. Jadi murid tersebut akan kembali ke dalam kelas dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu yang ada pada
judul materi yang saya baca. Sekarang kita beralih kepada kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi keyakinan kelas ini contohnya di dalam halaman yang berwarna biru, ini saya bedakan kebutuhan dasar manusia ini oranye. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Begitu juga murid juga punya kebutuhan dasar. Ada yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk bersenang-senang, dan yang terakhir kekuasaan. Bapak dan Ibu, ini kelima kebutuhan dasar ini tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, oleh guru, tapi siswa juga memiliki kebutuhan tersebut. Kalau siswa bertahan hidup, kebutuhannya berarti akan merasa aman. Kalau Bapak Ibu mendapati murid-murid kita kok lemes, mungkin belum makan, nah itu murid tersebut butuh rasa aman untuk sarapan bertahan hidup, ini kaitannya dengan itu. Ini ada contohnya, sebagai guru kita diharapkan bisa mengenali murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar. Kita mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar dari murid kita. Ini ada 3 contoh. Misalkan ada murid bilang seperti ini kepada Bu Eski. Ibu Eski, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Rasanya seru. Nah, ini jawabannya kira-kira apa ya, Bu Eski? Yang pertama itu, aku tadi Bu, ada 3 ini. Iya, main kejar-kejaran berarti murid tersebut butuh untuk kebutuhan dasarnya bersenang-senang saat itu. Kemudian yang kedua, Ibu Nana kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Ini apa ya Bu ya, Bu Nana? Ada kasih sayang, Ibu. Pak Fajar, ibu guru bilang aku tidak boleh bersama. Ini murid tapi ngomongnya kepada sesama murid. Jadi Pak Faris bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ketika ada murid yang mengungkapkan hal-hal seperti ini, itu artinya murid tersebut saat itu butuh kebebasan, penguasaan bisa, bukan Pak? Jadi seolah-olah murid tersebut meminta kepada temannya mengatur-ngatur supaya tenang, karena kalau tidak tenang nanti tidak seru jadinya, seperti itu. Tapi nanti saya cek lagi Pak, mungkin saya salah. Nah, ini Bapak dan Ibu, di dalam modul 1.4 itu ada bacaan-bacaan yang banyak, sekaligus ada video-video. Ini salah satu cuplikan dari video, saya screenshot, saya bacakan, ini dari Ki Hajar Dewantoro. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut.
Bapak dan Ibu, ini juga ada kaitannya dengan modul 1.1, walaupun ini kita sedang membahas modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi guru itu bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Kalau tukang kebun berarti menyiram tanaman, tapi petani itu menumbuhkan padi, ya, Ibu dan Bapak. Murid seperti benih padi, kita guru tugasnya ya hanya menjaga, memberikan pupuk, misalkan menjauhkan dari hama, ulat, jamur, tanahnya diperbaiki, lingkungan kelas sekolahnya. Kita tidak bisa memaksa murid berubah dari yang tadinya benih padi kemudian besar, tumbuh, berkembang menjadi sebuah tanaman jagung misalkan. Itu di dalam modul ini disampaikan seperti itu. Jadi istilahnya kita sebagai fasilitator hanya tidak bisa memaksa kodrat dari murid. Biarlah murid tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam serta kodrat zaman mereka. Ini sudah sampai ke restitusi atau 5 posisi kontrol. Jadi tinggal 2 materi lagi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini saya beri warna hitam. Terus satunya 5 posisi kontrol warna kuning. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ketika kita menghadapi murid yang istilahnya melakukan pelanggaran, misalkan datangnya terlambat atau tidak mengerjakan PR, jahil sama temannya, dan itu hal-hal seperti itu kita sebagai guru kadang punya, masing-masing dari guru punya cara menyikapinya itu berbeda-beda. Kita memakai posisi kontrol itu berbeda-beda. Nah, di dalam modul ini disebutkan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol gimana, jelas ya? Dan ini saya bacakan. Ada kursor di sini. Ini posisi kontrol guru sebagai kemudian yang ini pembuat murid merasa bersalah, terus memposisikan diri, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Contoh penghukum sudah tahu Bapak Ibu guru, misalkan murid tidak mengerjakan PR terus diberi hukuman secara mendadak, itu berarti kita memposisikan diri sebagai guru yang menghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Nanti kalau tugasnya tidak selesai, kamu tidak pintar, nanti Bapak sebagai guru dianggap tidak kurang memberikan materi gitu. Itu murid akan merasa bersalah. Dalam hati murid tersebut akan bilang, maaf Pak, kemudian itu keduanya, penghukum dan membuat merasa bersalah, itu identitas gagal Bapak dan Ibu. Murid merasa gagal. Bagaimana selanjutnya supaya murid merasa berhasil atau sukses? Identitasnya murid itu sukses. Ya, kita menerapkan posisi 3 kontrol selanjutnya, yaitu menjadi teman. Kalau murid ada yang belum mengerjakan PR, lah kamu belum, ya layaknya teman gitu. Mana sih, sambil tersenyum, tertawa. Nah, itu murid nanti akrab dengan kita.
tapi itu posisinya sebagai teman. Paling atas lagi yang lebih baik itu sebagai pemantau. Pemantau berarti pengawas ya, hanya memantau, memonitor. Kalau murid belum mengerjakan PR, tidaknya peraturannya tahu kan di sekolah kalau tidak mengerjakan PR apa konsekuensinya, apa yang terjadi, ya itu murid itu hasilnya ya merasa diawasi. Nah, yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini yang diharapkan dari Bapak dan Ibu guru ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Manajer itu seperti apa? Manajer itu berarti kita berusaha agar murid mencari solusi penyelesaian atas masalahnya sendiri sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam murid. Murid tidak akan mengulangi kesalahan lagi bukan karena dihukum, takut dihukum atau diberikan mengharapkan penghargaan seperti itu. Ini berkaitan juga dengan pembahasan yang tadi Bapak dan Ibu. Sebagai manajer juga, sebagai manajer kita diharapkan juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya ini, jika murid melakukan kesalahan, sebaiknya apa respon kita? Apakah hanya cukup memposisikan diri sebagai manajer? Jawabannya ada di halaman selanjutnya. Ini halaman terakhir Bapak dan Ibu. Ini 1 menit lagi, alhamdulillah, berarti sekaligus pas waktunya restitusi. Bapak Ibu, setelah kita memposisikan diri sebagai manajer, memanggil peserta didik atau murid, kita tentu akan melakukan dialog kepada murid. Begitu nggih Bapak dan Ibu? Biasanya guru BK itu memanggil, nanti kan diberi pendampingan atau dialog seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi itu prakteknya ternyata tidak asal-asalan, tetapi ada langkah-langkah di dalam menerapkan segitiga restitusi. Ini gambarnya segitiga seperti ini. Langkah pertama, kita menstabilkan identitas dari murid. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dari murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang ketiga ini kaitannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bila sekolah tidak memiliki keyakinan ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nanti ketika pada menanyakan keyakinan pada langkah ini tentu akan ada yang kurang seperti itu, kurang maksimal di dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut. Ini segitiga restitusi bisa digambarkan singkat seperti ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah murid merasa stabil identitasnya, baru kita memvalidasi kesalahan murid. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Ini langkah pertama dulu, menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya itu stabilize the identity. Jadi kalau bahasa orang sini ya diapit-apiti, dibumbung-bumbungi
Oh, berbuat salah itu kadang tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu punya hak untuk begitu. Nah itu kan jadi murid merasa identitasnya tidak gagal. Murid identitasnya sukses. Ini karena tujuannya mengubah identitas dari yang tadinya merasa gagal walaupun melakukan kesalahan, tapi ternyata masih berpotensi untuk sukses identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau bahasa Inggrisnya validate the mistake. Mistake itu kesalahan. Contoh percakapannya guru kepada murid seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan. Yang ketiga, ini yang terakhir, Bapak dan Ibu, menanyakan keyakinan. Dalam bahasa Inggrisnya seek the belief. Jadi setelah murid identitasnya sudah merasa sukses, kemudian tadi yang kedua sudah tahu kesalahannya, sudah menyadari. Yang ketiga itu keyakinan, menghubungkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah dimiliki. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati? Nanti kedepannya kamu mau jadi orang seperti apa? Dan ini langkah terakhir di dalam penerapan segitiga restitusi. Selain itu juga murid-murid diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada dirinya. Mencari solusi dan belajar menjadi pribadi yang memiliki rasa mandiri serta bertanggung jawab. Itu dari saya Bapak Ibu. Yang ini saya simpulkan dalam sebuah refleksi. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah, seorang guru perlu memakai posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi pada murid yang melakukan perilaku negatif, agar murid bisa mengevaluasi diri, mencari pemecahan atas permasalahan mereka, dan termotivasi secara intrinsik. Ini yang utama itu ini Bapak dan Ibu. Jadi menyadari secara termotivasi secara intrinsik, bukan karena takut gurunya menghukum atau mengharap imbalan dari gurunya, dan belajar menjadi mandiri, bertanggung jawab agar bisa kembali kepada teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Bapak dan Ibu guru, demikian diseminasi budaya positif modul 1.4 yang saya jalankan saat ini sebagai syarat tugas di dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Mohon maaf bila mana terdapat salah-salah. Bila ada sesuatu hikmah atau kebaikan, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada salah-salah dan hilaf, itu tentu datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan hilaf. Itu saja. Terima kasih. Oke, terakhir kita akhiri. Nanti Pak Musini menutup waktu juga. Oke, berarti Bapak Ibu
Terima kasih sekali lagi. Mari sebagai penutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.